di sini akan menjelaskan tentang hormon korteks ginjal. Nah, hormon korteks ginjal ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal atau yang sering disebut dengan kelenjar anak ginjal adalah kelenjar yang berbentuk seperti segitiga yang terletak di atas ginjal. Nah, untuk berat kelenjar ini adalah sekitar 4-5 gram. Kelenjar adrenal ini tidak mempunyai saluran, oleh karena itu disebut dengan kelenjar dukles. Melalui sekresi hormonnya, kelenjar adrenal memegang beberapa fungsi penting di dalam tubuh. Pada manusia, kelenjar ini terletak sejajar dengan tulang toraks ke-12. Kerja kelenjar adrenal di dalam tubuh diatur oleh organ lain, salah satunya kelenjar pituitari di otak. Kelenjar adrenal terdiri dari dua bagian utama, yaitu korteks adrenal yang berada di bagian luar dan medula adrenal, yaitu bagian dalam. Korteks adrenal terdiri dari sel parenkim yang langsung mensintesis dan mensekresikan beberapa hormon tanpa menyimpannya terlebih dahulu. Korteks kelenjar ini terbagi menjadi 3 zona dari kampus ke arah tengah, yaitu yang pertama ada zona glomerulosa. Lapisan terluarnya bentuknya mirip glomerulus. Nah, yang kedua zona fasciculata. Lapisan tengah mencangkup besar dari 80% total volume kelenjar. Nah, yang ketiga dan yang terakhir adalah zona reticularis, lapisan paling dalam yang berbatasan dengan medula. Sedangkan bagian dalam kelenjar adrenal disebut sebagai medula adrenal yang dikelilingi oleh korteks. Nah, selanjutnya ada beberapa hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal ini. Yang pertama itu ada hormon aldosteron. Hormon aldosteron disekresikan oleh zona glomerulosa dari korteks adrenal. Nah, fungsi dari hormon ini adalah untuk mengatur jumlah kalium dan natrium yang dilewatkan ke dalam urin. Produksi aldosteron dikontrol oleh renin-angiotensin system atau renin-angiotensin aldosteron system. Hormon ini adalah sistem hormon yang mengatur tekanan darah dan keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, untuk yang kedua itu ada hidrokortison dan kortikortison. Kortikosteroid dilepaskan dari daerah korteks kelenjar adrenal. Hormon kortikosteroid yang disekresikan oleh kelenjar adrenal termasuk hormon hidrokortison dan kortikosteron. Hidrokortison atau kortisol mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hidrokortison dan kortikosteron memainkan peran penting dalam mengatur respon inflamasi tubuh. Kortikosteron juga mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan karenanya dapat digunakan sebagai agen penekan kekebalan tubuh. Sekresi kedua hormon ini dikendalikan oleh hormon adrenokotropik atau ACTH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis. Yang ketiga, androgenik steroid. Adrenergic steroid atau androgen disekresi oleh zona reticularis dari korteks adrenal. Androgen adalah hormon seks pria dan bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik laki-laki. Hormon ini berperan penting dalam perkembangan organ seks laki-laki selama fase embrio. Tahap sintesa hormon. Hormon korteks adrenal merupakan golongan steroid yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, mineralokortikoid. Mineralokortikoid adalah hormon steroid yang bertanggung jawab untuk melestarikan natrium dan menjaga keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Mineralokortikoid primer dikenal sebagai aldosteron dan disekresikan oleh zona glomerulosa atau lapisan terluar dari korteks adrenal. Mekanisme kerja hormon mineralokortikoid berhubungan dengan metabolisme elektrolit dan air. Hormon ini memelihara fungsi normal ginjal
yaitu dengan mengatur pemasukan ion natrium dan pengeluaran ion kalium. Pada tingkat molekular, hormon berinteraksi membentuk kompleks terpulihkan dengan reseptor khas yang terdapat pada bagian inti ginjal. Pembentukan kompleks tersebut merangsang sintesis RNA dan enzim yang diperlukan untuk mengangkut aktif ion Na, menghasilkan efek mineralokortikoid. Contoh hormon mineralokortikoid adalah aldosteron, deoksikokortikosteron, dan fludrokortikson. Yang kedua yaitu glukokortikoid. Glukokortikosteroid adalah kelas lain dari hormon steroid yang memainkan peran penting dalam mengatur metabolisme glukosa. Glukokortikosteroid diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu hidrokortison dan kortikosteron yang diproduksi di fasciculata zona korteks adrenal. Mekanisme kerjanya yaitu glukokortikoid mengatur peningkatan glukosa darah dan juga mengurangi respon inflamasi tubuh. Ketiga hormon glukokortikoid utama adalah kortisol, kortikosteron, dan kortison. Glukokortikoid merangsang sintesis glukosa dan gluconeogenesis atau mengkonversi non-karbohidrat menjadi glukosa oleh sel-sel hati. Mereka juga meningkatkan pelepasan asam lemak dari jaringan adiposa. Hormon-hormon ini meningkatkan kadar glukosa darah untuk mempertahankan tingkat dalam kisaran normal antara waktu makan. Yang ketiga, androgen adrenal. Hormon androgen adrenal dibentuk dari 17-OH pregnenolon yang dipecah pada rantai sampingnya. Prekursor androgen yang dihasilkan oleh korteks adrenal adalah dehidropiandrosteron atau DHEA. Produksi androgen adrenal mengalami peningkatan yang mencolok bila biosintesis glukokortikoid terlambat oleh defisiensi salah satu enzim hidroksilase. Sebagai besar, DEA akan dimodifikasi secara cepat lewat penambahan sulfat dan sekitar separuh dari modifikasi ini terjadi di dalam adrenal sedangkan sisanya di hati. Deasulfat merupakan unsur inaktif, tetapi pengeluaran gugus sulfat akan menghambat pengaktifan kembali 3-beta-OHSD dan isomerase akan mengubah DEA androgen yang lemah menjadi androstenedion yang lebih poten. Reduksi androstenedion pada posisi C17 menghasilkan terbentuknya testosteron atau dalam jumlah kecil. Contoh obat golongan hormon korteks ginjal yaitu fludrokortison asetat. Dapat dilihat sendiri pada slide ini ada indikasi, peringatan, kontraindikasi, efek samping, dan dosisnya. Hormon reproduksi. Hormon-hormon reproduksi disebut juga hormon adrenal kortikosteroid C19. Androgen primer di adrenal meliputi dehidropiandrosteron, androstenedion, dan testosteron. Efek anabolik terjadi retensi N, P, K, Na, dan Cl. Selain hormon steroid, terdapat pula hormon gonadotropin yang mekanisme kerja dipengaruhi oleh poros hipotalamus hipofisis. Secara struktural, merupakan golongan glikoprotein meliputi TSH, LH, FSH, dan HCG. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hormon reproduksi. Yang pertama, hormon testosteron.
Testosteron disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Nah, hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama meiosis untuk membentuk spermatogenesis sekunder. Nah, fungsi testosteron ini ada dua. Yang pertama, efek desensus atau penempatan testis. Hal ini menunjukkan bahwa testosteron merupakan hal yang penting untuk perkembangan seks pria selama kehidupan manusia dan merupakan faktor-faktor dari keturunan. Yang kedua, perkembangan seks primer dan sekunder. Sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis, testis, dan skrotum membesar sampai usia 20 tahun, serta mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas. Yang kedua, hormon estrogen. Hormon ini dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Nah, mekanisme kerjanya yang pertama, mRNA dari gen target setelah masuk sel melalui difusi pasif membran plasma, hormon akan terikat ER di inti sel. ER yang semula merupakan monomer akan mengalami perubahan konformasi. Terjadilah dimerisasi sehingga afinitas dan kecepatan pengikatannya pada DNA meningkat. Yang kedua, ER akan terikat estrogen response elemen atau yang disingkat dengan ERES di gen target. Senyawa yang bersifat antagonis juga akan menyebabkan dimerisasi dan terikat DNA. Tetapi konformasi ER yang terjadi di sini berlainan dari reseptor yang diduduki oleh agonis. Contoh obatnya yang pertama adalah estrogen. Nah, indikasinya sebagai kontrasepsi ERT atau HRT pada wanita pasca menopause. Kontraindikasinya wanita hamil atau menyusui, gangguan fungsi hefar, riwayat trombosis atau emboli hipertensi, dan lainnya. Efek sampingnya, gangguan siklus haid, mual atau bahkan muntah, rasa kembung, edema, berat badan bertambah, pusing, migrain, dan tekanan darah meningkat. Nah, dosisnya untuk estriol tablet 1 dan 2 mg, dosis 2-4 tablet sehari. Sedangkan estradiol valerat tablet 2 mg, dosis 1 tablet sehari 17. Sedangkan beta estradiol pack 100 mikrogram per hari. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu hormon androgen. Androgen terdiri dari dehidroepiandrosteron atau yang disingkat dengan DHEA dan androstendion. Sumber androgen berasal dari sel-sel zona reticularis. Pengatur androgen adalah ACTH, sedangkan fungsi utama androgen adalah membantu membentuk karakteristik atau sifat sekunder pada pria. DHEA dan androstendion dibentuk di gonad dan adrenal. Nah, adrenal merupakan sumber utama dari DHEA pada pria maupun wanita. Pada wanita memiliki sedikit DHEA sehingga DHEA yang disintesis sebagai prazat estrogen jumlahnya lebih sedikit daripada pria. Selanjutnya, androgen sintetik dapat dijumpai dalam bentuk fluoksimasteron dan 2-metil dehidrotestosteron. Bentuk ekskresi di urin dalam bentuk aldosteron, etiokolanolon, 17 ketosterol, keduanya dalam jumlah besar dan sedikit DHEA dalam urin androgen berkonjugasi dengan sulfat dan glugoronat sejumlah 1/3 androgen berasal dari testis yang bentuk struktur
dan sifat fungsional testis. Penyusunannya antara lain dalam bentuk androgesteron, etiokolanolon, dan epianosteteron. Selanjutnya yang keempat, progesteron. Progesteron bersama-sama dengan estrogen memegang peranan penting di dalam regulasi seks hormon wanita. Pada wanita, pregnenolon diubah menjadi progesteron atau 17-hidroksipregenolon, dan perubahan ini tergantung dari fase ovulasi di mana progesteron disekresi oleh korpus luteum dalam jumlah yang besar. Progesteron juga merupakan reproduksor untuk testosteron dan estrogen pada saat terjadi metabolisme. 17-hidroksiprogesteron menjadi dehidropiandosteron yang dikonversi menjadi 4-androstenedion dengan bantuan enzim 17-ahidroksilase pregnenolon. Organ target progesteron yang lain adalah uterus, di mana progesteron membantu implantasi ovum. Selama kehamilan, progesteron mempertahankan plasenta, menghambat kontraktilitas uterus, dan mempersiapkan mamai untuk proses laktasi. Contoh obat progesterogen, kasir atau indikasi. Pada keadaan normal, efek estrogen akan mendahului dan menyertai progesteron dalam hal efeknya pada endometrium, dan hal ini penting untuk timbulnya siklus haid yang normal. Selama masa kehamilan dan fase siklus haid, progesteron dan estrogen menyebabkan proliferasi ini kelenjar mamae. Pada akhir masa kehamilan ini kelenjar terisi sekret dan vaskularisasi bertambah. Sesudah partus, di mana estrogen dan progesteron sangat menurun, baru akan terjadi dilaktasi. Adapun efek sampingnya, progesteron dapat menimbulkan rasa kantuk, mungkin akibat efek depresan dan hiponosis pada SSP, karena dapat dianjurkan menggunakannya pada malam hari sebelum tidur, yang pada beberapa wanita dapat membantu mudah tertidur. Dosisnya ada jenis preparat untuk kontrasepsi normal, tablet Niorestinol 5 mg, MPA 5 mg, alilestronol 5 mg. Contoh obat golongan hormon reproduksi lainnya, fluoxymetrogen. Khasiat atau indikasinya kanker payudara lanjut, kontraindikasinya kanker payudara pada pria, hiperkalsemia, kehamilan menyusui, nefrosis, peringatan, gangguan fungsi jantung, ginjal atau hati, lansia, PJK, hipertensi, epilepsi, migrain, metastase skeletal. Dan efek sampingnya ada mual, hirsutisme, retensi cairan, akne, ikterus, gangguan haid, virilisasi, ginekomestia. Dosisnya dari 5-10 mg per hari. Selanjutnya kita masuk ke hormon insulin. Hormon insulin merupakan hormon yang terdiri dari rangkaian asam amino dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. Dalam keadaan normal, bila ada rangsangan pada sel beta, insulin disintesis dan kemudian disekresikan ke dalam darah sesuai kebutuhan tubuh untuk keperluan regulasi glukosa darah. Sedangkan hormon insulin ini merupakan hormon yang bertanggung jawab mengatur kadar glukosa darah sebagai bagian dari metabolisme tubuh. Selanjutnya kita masuk ke fungsi hormon insulin. Di sini dapat dilihat ada beberapa fungsi hormon insulin. Yang pertama yang untuk
merangsang penyerapan glukosa dan pembentukan lipid, kemudian untuk regulasi glukosa darah, kemudian untuk memodifikasi aktivitas enzimitas, selanjutnya untuk mengatur pemecahan protein dan lipid, kemudian untuk mengatur pembuangan natrium dan volume cairan dalam urin, juga berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi dan memori serta fungsi otak. Selanjutnya kita masuk ke mekanisme kerja hormon insulin. Sintesis insulin ini dimulai dalam bentuk preproinsulin pada retikulum endoplasma sel beta. Dengan bantuan enzim peptidase, preproinsulin mengalami pemecahan sehingga terbentuk proinsulin yang kemudian dihimpun dalam gelembung-gelembung dalam sel tersebut. Di sini sekali lagi dengan bantuan enzim peptidase tadi. Proinsulin diurai menjadi insulin dan peptida C. Yang keduanya sudah siap untuk disekresikan secara bersamaan melalui membran sel. Adapun akibat kelebihan dari hormon insulin ini akan mengakibatkan kadar glukosa darah tinggi atau rendah, kemudian menyebabkan perasaan lapar sepanjang waktu, perasaan lelah atau depresi, kenaikan berat badan, dan penumpukan lemak visceral, yaitu jenis lemak yang ditemukan di sekitar organ dalam tubuh. Sedangkan adapun akibat kekurangan dari hormon insulin, dengan tidak adanya insulin di tubuh tidak mampu memanfaatkan glukosa sebagai energi di dalam sel. Akibatnya glukosa tetap dalam aliran darah dan dapat menyebabkan gula darah tinggi yang dikenal sebagai hiperglikemia. Penggolongan obat hormon insulin berdasarkan kerjanya. Yang pertama ada insulin kerja singkat. Mula kerjanya relatif cepat. Contohnya ada insulin soluble, insulin lispro, dan insulin aspart. Insulin dengan jenis ini membutuhkan waktu sekitar 30-60 menit untuk mencapai pembuluh darah. Kemudian yang kedua ada insulin kerja sedang atau intermediate acting. Contohnya ada insulin isopen dan suspensi insulin seng. Insulin jenis ini bekerja kira-kira 1-2 jam dengan efek maksimal pada 4-12 jam. Kemudian insulin kerja panjang dengan mula kerja lebih lambat. Contohnya ada suspensi insulin seng. Insulin dengan kerja lama ini mempunyai mula kerja kira-kira 1-2 jam dengan efek maksimal lama kerja 16-35 jam. Contoh obat dari insulin kerja singkat atau short acting ini yang pertama ada insulin aspart atau rekombinan insulin human. Indikasinya untuk pasien diabetes mellitus. Efek samping, udem sementara, reaksi lokal dan hipertrofi lemak pada daerah yang diinjeksikan. Jarang terjadi reaksi hipersensitivitas termasuk urtikaria. Dosisnya dengan injeksi subkutan, segera sebelum makan atau jika diperlukan secepatnya setelah makan, sesuai dengan kebutuhan. Dengan infus subkutan, injeksi intravena atau infus intravena sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada insulin detemer. Diindikasikan untuk pasien diabetes mellitus, efek sampingnya hipoglikemia, reaksi pada area penyuntikan seperti kemerahan, inflamasi, bengkak, dan gatal. Dosisnya injeksi subkutan pada paha, dinding abdomen atau lengan atas pada dewasa dan anak usia di atas 6 tahun sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, contoh obat insulin kerja sedang atau intermediate acting. Obatnya ada insulin isopen. Indikasinya untuk pasien diabetes mellitus, efek samping sama dengan insulin aspart tadi, udem sementara, reaksi lokal dan hipertrofi lemak pada daerah injeksi, jarang terjadi reaksi hipersensitivitas termasuk urtikaria, ruam, kelebihan dosis dapat menyebabkan hipoglikemia. Dosis dengan injeksi subkutan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, contoh obat insulin kerja panjang dengan mula kerja lebih lambat. Contohnya ada insulin glargine, rekombinan insulin human kerja lama, diindikasikan untuk pasien diabetes mellitus yang tergantung pada insulin.
Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap insulin glargin. Efek samping, gangguan penglihatan yang bersifat sementara pada pasien dengan retinopati berat, serangan hipoglikemia berat dapat menyebabkan kehilangan penglihatan sementara. Dosis diberikan subkutan berdasarkan penetapan secara individu, tidak untuk diberikan secara intravena. Konseling, perhatikan wadah pada pasien dan harus dipastikan bahwa pasien mengerti cara penggunaan obatnya.